Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, harusnya tambah hari karakter kita ini semakin diubahkan. Benar-benar semakin diubahkan, semakin menyerupai dengan Kristus, semakin kita bisa mengendalikan diri, semakin kita bisa menguasai diri dengan baik. Sehingga kalau ada kejadian apapun namanya, yang bersinggungan dengan hidup kita, atau nggak sesuai dengan harapan kita, nggak cocok dengan keinginan kita, ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menyakitin hati sekalipun, melukai begitu pun, tapi karena kita ini sudah memiliki pengendalian diri dan penguasaan diri, kita menjadi orang yang bisa menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Benar-benar bertindak dengan hati-hati, bertindak dengan tepat. Kalau kita sampai didapatin seperti itu, hidup kita akan semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar. Bahkan Tuhan akan bawa hidup kita mengalami perkara-perkara ilahi yang lebih dahsyat lagi. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasai diri, harusnya jatah yang kita terima itu besar, tapi ngelihat sikap tindakan kita nggak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan firman, kita ngikutin ego kita, ngikutin amarah kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh diri sendiri, ya nah, mungkin Tuhan akan percayakan apapun dalam kehidupan kita. Karena toh kalau suatu hari dipercayakan hanya menjadi batu sandungan saja. Hidup kita nggak jadi berkat, malah nyakitin orang lain. Dan sampai hari ini kalau Bapak Ibu ini dipertemukan dengan orang siapapun tidak cocok, ribut, gegeran, berantem, kamu marah, kamu bereaksi salah, artinya sikap hatimu tidak tepat. Kamu yang bermasalah, bukan orang lain. Nah, Paulus ketika ditempatkan dimanapun, dia tidak pernah beribut, nggak pernah berantem, nggak pernah bertengkar, nggak bikin huru-hara. Ini orang bisa mengendalikan dirinya dengan baik, dia bisa menguasai dirinya dengan baik, dia menaklukkannya. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tidak heran di ujung hidupnya dia dipakai Tuhan luar biasa sampai hari ini. Kita lihat pengaruhnya yang begitu powerful dan dahsyat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hari ini dalam hal kecil saja kita nggak bisa dipercayakan apa-apa di hadapan Tuhan, nggak memiliki tanggung jawab, karakternya buruk, sikapnya jelek, selalu bikin ribut, sama orang lain ribut, sama jemaat ribut, sama suami istri ribut, gegeran, berantem, saling nggak mau ngalah, belajar ngalah. Nah, kita tahu, apalagi kalau sudah suami istri sudah diberkati dalam pernikahan itu, meski salah satu dari pasangan itu harus ngalah, kalau nggak suaminya ya istrinya. Nah, engkau kalau hari ini dengerin firman yang saya sampaikan, kamu yang mendengar firman harus belajar mengalah, jangan bertengkar. Kalau kamu malah ngajak bertengkar, masalahmu gak akan selesai, justru akan lebih parah. Belajar menaklukkan sikap tindakan kita itu di hadapan Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat 12, dan tidak pernah orang mendapatin aku sedang bertengkar. Nih, Paulus karakternya luar biasa, gak pernah berantem sama siapapun, dengan seorang pun, atau mengadakan huru-hara. Ini orang karakternya the best lah. Padahal dia dulunya adalah seorang pembunuh yang kejam. Orang yang gak memiliki hati nurani, tapi ketika dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan, dia memiliki karakter yang penuh dengan pengendalian diri, sehingga sikap tindakannya orang melihat, ini loh, benar-benar pengikutnya Kristus. Nah, kalau hari ini hidup Bapak Ibu, kerjaannya konflik, gegeran, berantem, gak cocok satu dengan yang lain, berarti ada yang salah yang Bapak Ibu harus bereskan di hadapan Tuhan. Itu gak benar, itu gak tepat. Apalagi kalau mengandalkan ego, emosi, hawa nafsu, ujungnya nggak akan didapatin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, bukankah pengejaran kita hari ini adalah ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan ngikutin ego kita, bukan ngikutin hawa nafsu kita. Ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Di 2 Timotius pasal yang kedua ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar dengan siapapun. Di jalan tidak boleh berantem, di rumah nggak boleh ribut dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, di gereja nggak boleh ribut dengan jemaatnya, ditempatkan dimanapun, apalagi kalau jadi hamba Tuhan itu jadi berkat, bukan jalan jadi batu sandungan.
Kalau hanya ngikutin ego dan hawa nafsu, artinya dagingmu belum dimatikan. Dan engkau harus belajar pikul salib mati daging sampai hari ini. Saya ini ketika saya menikah dengan istri saya ini belajar terus mengerti apa yang istri saya mau. Sekalipun saya bukan suami yang sempurna, tapi saya ngerti firman, saya harus lakukan bagian saya. Karena saya ngerti firman, ya saya harus minta maaf, merendahkan hati di hadapan istri saya, di hadapan Tuhan. Ketika ada perselisihan atau silang pendapat atau konflik atau apapun lah namanya, nah, saya lebih dulu punya inisiatif karena saya ngerti firman, saya minta maaf. Ujungnya apa yang terjadi, dampaknya luar biasa. Kita bisa menyelesaikan perbedaan tadi, masalah tadi dengan kepala dingin. Kita nggak pernah ribut, kita nggak pernah berantem. Memang kadang ada beda pendapat, tapi kita bisa selesaikan dengan damai, dengan musyawarah dan mufakat. Harusnya kan kekristenan yang sejati kan seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau menikah isinya ribut, selisih sedikit ribut, mau ngecat rumah, istrinya mau warna biru, suaminya warna kuning, ribut, berantem, sampai cakar-cakaran. Gara-gara apapun hanya ribut terus, hanya gegeran terus. Ya, artinya kamu harus bisa mengendalikan diri dan kamu harus bisa menguasai diri. Kalau sudah seperti itu, hidupmu dikuasain daging. Apalagi suka berantem nih. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ini kalau ramah sama orang baik kan mudah. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan, orang yang menyakitin, orang yang melukai, kita harus bersikap ramah. Kita harus bersikap baik. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini memiliki karakter yang sudah diubahkan. Sehingga orang bisa melihat karakter Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Di Galatia 6 ayat yang pertama, kalau kita ini mendapatin seseorang yang melakukan dosa, melanggaran, bikin dosa, bikin kesalahan, jangan kita hakimi. Justru kita harus pimpin dengan roh lemah lembut. Jangan malah dihakimin, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk. Orang itu nggak bertobat, malah kepahitan. Kita harus jagain loh respon kita ini. Dan kebanyakan hari ini kalau ada orang melakukan dosa langsung dihakimin, diposting di media sosial, kamu nggak dapat untung apa-apa loh. Kamu malah bikin dosa. Bagaimana kalau setelah kamu posting, kamu maki-maki, kamu jelek-jelekan, ternyata orang yang bikin dosa itu bertobat. Kamunya yang tidak bertobat. Kamu yang akan berurusan dengan Tuhan. Kita harus bisa memilah, harus bisa memilih, harus bisa mengambil keputusan dengan tepat, sehingga perjalanan kehidupan kita ini semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harus ramah terhadap semua orang. Kalau ramah sama orang baik kan mudah, ramah sama orang yang udah diubahkan kan mudah. Bagaimana kalau ramah dengan orang yang menyebalkan, orang yang nyakitin, orang yang ngajak berantem, orang yang selalu bikin ribut? Nggak gampang, itu kan perlu pikul salib sangkal diri, matiin daging, nyangkalin diri, supaya tambah hari tambah kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita didapatin menjadi orang yang keras kepala, belagu, sombong, menangnya sendiri, tidak mau minta maaf. Kalau seperti itu kelakuanmu, kamu dipertemukan dengan siapapun ribut. Kamu punya piaraan anjing, yang anjing nggak nurut sama kamu maki-maki, kamu gebuk-gebukin. Kamu piara binatang apapun, itu binatang bisa tersiksa karena ngelihat kelakuanmu yang nggak bertobat. Apalagi pasanganmu, apalagi orang lain yang bersinggungan hidupnya dengan kamu. Kalau ngelihat karaktermu buruk, karaktermu jelek, ya pasti dia akan tambah sakit hati. Saya beberapa kali ngonselingin orang, ketika dulunya sebelum kenal Tuhan itu jahatnya sama suaminya, curigaan, cemburu, ngomongnya ketus. Pada titik tertentu akhirnya digugat oleh suaminya karena ngeliat kelakuannya yang buruk, kelakuannya yang jelek. Tapi setelah dia digugat cerai, baru dia cari Tuhan, dia kejar Tuhan, dia baru sadar diri ternyata dia bikin kesalahan. Ya puji Tuhan kalau sadar. Tapi banyak orang nggak sadar. Sudah bikin kesalahan, bikin ribut, sudah bikin kekacauan, tapi nggak sadar kalau dia yang salah. Justru nyalain orang lain, itu yang paling rumit. Makanya kita ini harus tambah hari, tambah bisa bersikap dengan tenang, harus bisa menguasai diri, bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita harus ramah terhadap semua orang dan harus cakap mengajar dan sabar. Ini penting sekali. Sekolah kesabaran ini yang harus kita jalani setiap hari. Saya ini dulunya orang yang keras sekali. Bapak Ibu kalau dengerin saya khotbah juga masih keras kan. Tapi hati saya udah banyak dirubah. Puji Tuhan. Dan saya merasakan banyak hal yang Tuhan ubah saya. Memang sakit rasanya. Tapi kita harus mengizinkan untuk diobrak-abrik hati kita yang gak benar itu. Untuk semakin menyerahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita semakin dipulihkan. Ketika kita ini semakin dipulihkan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Semakin hari kita semakin dibawa ke dalam pusat kehendaknya.
semakin jadi berkat. Kalau hidup kita sampai hari ini belum bisa jadi berkat, malah jadi batu sandungan, ya berarti ada yang perlu kita rubah yang di dalam diri kita. Berarti masih ada yang salah, masih ada yang nggak tepat, masih ada yang benar, mungkin sombong, belagu, cerewet, bawel, dan lain sebagainya. Ya kita harus kenalin diri kita, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Jangan selalu merasa paling kudus, merasa paling suci, merasa paling benar. Jangan selalu merasa paling hebat di atas rata-rata. Kalau engkau berselisih paham dengan orang lain, belajar koreksi diri. Kalau kamu salah, ya salah, minta maaf dan berubah. Kalau kamu yang benar, ya jalan terus saja. Justru pimpin orang yang bikin kesalahan itu dalam roh lemah lembut, dan supaya mereka semakin diubahkan Tuhan. Jangan sampai kita ini dikuasain oleh semua keinginan dan hawa nafsu kita. Hidup kita nggak jadi berkat, justru hidup kita akan jadi batu sandungan. Sekarang kita lihat di Titus 3 ayat yang kedua. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ini penting sekali, ini karakter-karakter yang harusnya kita miliki. Nah, karakter ini adalah manifestasi dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karakternya, sikapnya, tindakannya itu seperti karakter Tuhan. Kalau yang manifestasi dalam tindakanmu, yang hari ini manifestasi dalam sikapmu, bukan karakter Tuhan, malah karakter kedagingan, masih ada kesempatan kamu harus bertobat. Kamu harus sungguh-sungguh balik sama Tuhan. Banyak orang tuh berkelahi, bertengkar, ribut. Karena apa sih? Karena mereka menginginin tapi nggak didapatkan. Suami istri menginginkan nggak seperti yang diharapkan, akhirnya ribut, berantem. Karena nggak capai tujuannya, akhirnya berkelahi. Ini yang kita harus sadarin. Kalau kita menikah, kita tahu pasangan kita ini tidak sempurna. Justru kelemahan pasangan kita adalah kekuatan kita. Kekuatan kita adalah harusnya bisa menutupin kelemahan pasangan kita. Kekuatannya pasangan kita adalah menutupin kelemahan kita. Kita jadi saling membangun, saling memiliki, saling mengerti. Sehingga pernikahanmu akan jadi berkat bagi banyak orang, bukan malah jadi batu sandungan. Apalagi kalau hari ini pernikahanmu hanya ribut, berantem, selisih paham, hal kecil, gara-gara nonton berita, suami istri beda pendapat, ribut, berantem, buat apa? Nggak penting itu diributin. Buat apa toh ribut, kamu juga nggak bisa berdoa, ribut kamu juga nggak bisa tenang. Tenang aja, enjoy aja, serahin sama Tuhan. Di Yakobus 4 ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu, kamu pingin orang lain lakukan, mungkin orang lain perbuat segala sesuatu seperti yang kamu inginin, tetapi kamu tidak memperolehnya, kamu nggak dapat memperolehnya. Apa yang terjadi? Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Hari ini membunuh tidak harus pakai panah, tombak, keris, pedang, racun atau apapun. Kamu membenci sesamamu, kamu adalah seorang pembunuh manusia. Kamu benci dengan orang karena orang itu nggak melakukan seperti yang kamu mau. Kamu inginkan, kamu nggak harapkan, tapi malah dia lakukan. Nah, kamu kecewa, kamu benci, kamu marah. Bertobat hari ini, ambil keputusan. Kalau kamu tetap seperti itu, kelakuanmu buruk seperti itu, kamu nggak bisa berdoa. Apapun yang kamu doakan nggak dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kamu ibadah pun akan sia-sia dan percuma. Karena kita Matius kan katakan kalau kamu mempersembahkan korban, kamu ingat tentang sesamamu, saudaramu, kamu tinggalkan persembahanmu dan kamu mulai balik. Kamu beresin dulu terus kamu balik lagi. Beresin dulu di hadapan Tuhan. Artinya kan Tuhan lebih tertarik dengan sikap hati kita. Tuhan lebih tertarik dengan apa yang di dalam hati kita daripada semua kegiatan jasmani fisik kita ini. Makanya meski belajar, beresin hati di hadapan Tuhan. Saya berdoa bahwa Ibu semakin bisa mengendalikan diri. Makanya semakin kita ngerti firman, firman itu harusnya memerdekakan kita. Seperti Yohanes pasal yang 8 ayat 32. Memerdekakan dari apa? Kebodohan, kedagingan, hawa nafsu. Kita dimerdekakan semakin kita semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Hidup kita itu semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Bukan malah jadi batu sandungan. Bukan malah nggak jadi berkat, malah nyakitin dan melukain orang lain. Ini terutama hubungan suami istri. Kalau hamba Tuhan nggak mungkin bertengkar dengan jemaat. Memang ada beberapa hamba Tuhan bertengkar dengan jemaatnya, itu sangat memalukan. Tapi bagaimana dengan pasanganmu? Itu kan juga kamu bisa bertengkar dan ribut, tapi kamu harus bisa mengendalikan dirimu dengan baik. Harus bisa menguasai diri dengan baik. Makanya manifestasi dari orang yang belajar firman, bergaul dengan firman, itu terlihat dari ucapannya, dari sikapnya, dari tindakannya, dari keputusannya.
Tapi kalau kamu ngaku rajin ibadah, pelayanan, belajar firman, tapi karaktermu buruk, kelakuanmu jelek, kamu jadi batu sandungan, artinya firman itu hanya sekedar kamu pelajarin di kepala, kamu simpen di otak, tapi kamu nggak lakukan. Mungkin kamu rajin mendengar firman, tiap hari dengerin khotbah pendeta ABCDEFG, tapi dilihat dari kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu nggak mencerminkan perbuatan orang yang hidup dalam firman, ya kamu harus bertobat, kamu harus berubah, berarti ada yang salah yang harus diperbaiki. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini, koreksi hatimu, dan engkau ngambil keputusan yang benar untuk hidup semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan tujuan akhir kita kan memang pingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan, bukan yang lain. Tujuan kehidupan kita di akhirnya adalah memerintah bersama Kristus. Dan engkau nggak akan didapatin memerintah bersama Kristus kalau kamu nggak bisa bertanggung jawab dengan dirimu sendiri, kamu nggak bisa menguasai diri. Ingat tentang perumpamaan, ada orang yang dipercayakan 1 mina, 2 mina, dan 5 mina. Dan setelah dia kembangkan, setelah tuannya pulang, dipercayakan yang 5 tadi jadi 10, dan tuannya ngomong begini, kamu akan dipercayakan 10 kota. Artinya kalau kita ini semakin bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ujungnya kehidupan kita itu jadi dampak. Ujungnya Tuhan akan berikan otoritas yang lebih besar, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena nggak mungkin Tuhan Allah pencipta langit dan bumi tinggal di dalam diri kita, sedang diri kita jadi orang yang biasa-biasa saja, nggak memiliki pengaruh, hidup malah kacau, hidup tambah ruwet, berarti ada yang salah. Hari ini waktunya bertobat dan berubah. Saya berdoa Bapak Ibu semakin diubahkan. Sikapmu, kelakuanmu, tindakanmu semakin mencerminkan kelakuannya Yesus Kristus Tuhan. Semakin kamu belajar firman, semakin berubah. Terlihat nanti dari karaktermu. Orang yang mengeraskan hati, miliki hati yang lembut, mau diubah, mau dibentuk. Nanti kalau kamu cepat berubah, cepat dibentuk, Tuhan akan pulihkan kamu dan Tuhan akan promosi kamu dalam skala yang lebih besar, dalam pengaruh yang lebih besar. Saya berdoa hari ini Tuhan bicara sesuatu dalam hatimu. Engkau benar-benar ambil keputusan yang benar, bertobat dan berubah, dan Tuhan akan bawa hidupmu dalam level kehidupan yang berbeda. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan hidupnya dilawat Tuhan, dan didapati menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Kami berdoa kasih karunia, anugerah, dan kemurahan Tuhan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, and God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus, amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me, come breathe upon me, breath of God.
nikmati hadiratnya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dengan lift my hand in surrender to your name, most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian padamu, Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Bagasheko no motapeku narabashekene mendepeki no motopoko. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepiere mente pekianamat. Ikerebeko namate ke peshento ko namanderene. Inara nama sini mianamo.
dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini, Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Tuhan, kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saya, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini Ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ya Roh laini, Ya Roh laini, Jesus, Ya Roh laini, Ya Roh laini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sande no monto korobo shana mata pakara lama
Arepoko nomo sekene mete pekiana rapatapak. Ina mata pakara laba shende kene mepepia namandoro poko nomo. Hipako raba sekene mete pepepe kene. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healed in Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Urapan kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari.
Jangan pikirin sakit penyakit, Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me. Nyanyi tadi, I just want to praise you tadi. Ibu tutup mata, bapak tutup mata. Kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you. Waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk
membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.